Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan talim kita. Kemarin kita telah mengkaji bagaimana dakwah Rasulullah di Taif. Tapi sekilas kita kembali lagi ke masa-masa awal di mana dakwah Rasulullah sebelum beliau untuk memutuskan berdakwah ke Taif. Yumkinu an naqsima ahdad da'watil muhammadiyyati ala sahibiha salatu wassalam wa tahiyyah. Ya, masa dakwah Rasulullah ya bisa kita bagi ila dauraini, kepada dua masa, dua periode ya. Jadi dakwah Rasulullah sepanjang beliau berdakwah memegang risalah kenabiannya itu bisa kita bagi menjadi dua periode ya. Yamtazu ahaduhuma anil akhar, yang masing-masing memiliki keistimewaan sendiri masing-masing periode ya. Tamamal imtiazi wa huma, tamamal imtiazi ya, dengan keistimewaan yang unik, yang tersendiri ya di masing-masing periode tersebut. Wahuma, di mana dua periode tersebut adalah ad-daurul Makki, yakni periode Mekah ya. Salasa asyarata sanatan takriban ya. Periode Mekah ini berlangsung sekira 13 tahun lamanya beliau berdakwah di Mekah. Ad-daurul Madaniyu, dan yang kedua adalah masa atau periode Madinah ya, asyara sanawat kamilatan. Beliau berdakwah sepanjang periode Madinah adalah 10 tahun penuh ya. Di Mekah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Summa yashtamilu kullun minad dawraini ala marahila likulli minha khasaisu ya. Jadi setiap periode daripada dua periode itu memiliki tahapan-tahapan tersendiri ya. Tamtazu biha an ghairiha, yang masing-masing tadi itu memiliki keistimewaan sendiri, kekhasan sendiri. Wa yadhkuru dzalika jaliyan ba'da an-nadhari ad-daqiqi fi adh-dhurubi allati marrat biha ad-da'watu khilal ad-dawrain. Mana ya nampak dengan jelas ketika kita teliti secara mendetail, kita lihat secara mendetail ya dari berbagai kejadian yang terjadi di Mekah maupun Madinah. Nanti kita akan lihat bagaimana ya perjuangan Rasulullah ya, tahapan-tahapannya, kendala-kendalanya, hambatan-hambatannya, dan keistimewaan dari masing-masing dakwah beliau ya. Wa yumkinu taqsimud dauri al-makki ila thalathati marahil ya. Dan Mekah sendiri pada masa periode Mekah ini terbagi menjadi 3 ya tahapan periode Mekah ya. Kalau tadi periode kan 2 periode dakwah Rasulullah terbagi, periode Mekah dan periode Madinah. Di periode Mekah ada 3 tahapan yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama marhalatud da'wati sirriyati. Yang pertama adalah tahapannya adalah dakwah Rasulullah secara sembunyi-sembunyi. Salasat sinin, ini ada sepanjang 3 tahun ya. Jadi Rasulullah masa dakwah tersembunyi selama 3 tahun ya. Jadi enggak langsung main
terang-terangan begitu, enggak. Jadi ini strategi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, pertama sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian ini pun beliau lakukan kepada keluarganya dulu, orang-orang terdekat, ya, terus baru ya pelan-pelan, ya, enggak langsung terbuka begitu saja, ya. Atsani, yang kedua adalah marhalatu i'lanid da'wati fi ahli Mekah. Yang kedua adalah tahapan kedua mengumumkan dakwah Rasulullah kepada penduduk Mekah. Beliau mulai tahapan untuk dakwah secara terang-terangan. Min bidayatis sanatir rabi'ati minan nubuwah ila awakhiris sanatil ashirah. Nah, ini beliau lakukan pada tahun keempat kenabian beliau sampai tahun akhir ke-10 tahun kenabian beliau. Jadi 3 tahun beliau dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian dari tahun keempat sampai akhir tahun ke-10 kenabian beliau lakukan dengan cara terang-terangan. Itu tahapan yang kedua. Yang ketiga, ats-tsalis marhalatud da'wati kharija Makkah. Yang kedua adalah marhalatud da'wati, ya, yakni tahapan dakwah yang kedua adalah khariju Makkah, keluar dari Makkah. Nah, ini nanti yang kemudian salah satunya adalah beliau pergi ke Taif, ya. Min awakhiris sanatil ashirah minan nubuwah ila hijratihi, ya, dari tahun 10 kenabian beliau sampai hijrah beliau, ya, ilal Madinati, kepada Madinah, ya. Nah, ini tahapan yang dilakukan oleh beliau. Periode Mekah dan Madinah. Periode Mekah ada 3 tahapan. Tahapan sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Tahapan yang kedua terang-terangan kepada ahli Mekah, penduduk Mekah, sekitar Mekah. Ini dilakukan dari tahun keempat sampai ke-10. Lalu kemudian keluar Mekah, ya, dari tahun ke-10 sampai hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu periode Madinah nanti dijelaskan setelah kita membahas bagaimana beliau berdakwah di Mekah terlebih dahulu. Ar-Ra'ilul awal, yang pertama adalah generasi awal masuknya. Siapa saja sih para sahabat yang masuk pada generasi awal, ya. Rasulullah melakukan dakwah pertama adalah tentu dengan keluarganya dulu, karena itu pasti lebih mudah. Ya, sebaik-baiknya orang tentu keluarganya lebih paham, tentu lebih mengetahui keluarganya. Dan keluarganya Rasulullah juga sangat memahami Rasulullah, kepribadiannya dan lain sebagainya. Sehingga kalaupun ada pertentangan secara logika tidak keras sebagaimana kerasnya di luar keluarga, begitu. Maka kemudian orang yang pertama masuk Islam, ya, tentu adalah Ummul Mukminin Khadijatul Kubra, yakni istrinya beliau sendiri yang langsung masuk Islam, ya. Jadi kalau dakwah kita ngajak kebaikan, keluarga dulu, istri kita, anak-anak kita, baru kita ke tetangga dan seterusnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, ya. Itu. Jadi istri dulu. Lalu kemudian setelah istri, ya, Maulahu Zaid bin Harithah bin Syurahbil Al-Kalbi. Zaid bin Harithah, pembantu beliau, ya, yang kemudian jadi anak angkat beliau, Zaid bin Harithah, langsung masuk Islam juga. Karena dari awal Zaid sudah ikut Rasulullah. Dan ketika kemarin kita sampaikan ayahnya jemput aja nggak mau, maunya ikut Rasulullah. Apalagi begitu tahu Rasulullah menjadi nabi langsung beriman, Zaid bin Harithah. Lalu kemudian wa ibnu ammihi, kemudian anak pamannya, berarti apa? Sepupu, ya, sepupu beliau. Siapa itu? Ali ibnu Abi Thalib. Ali ibnu Abi Thalib, anak paman beliau. Wa kana sabiyan ya'ishu fi kafalatir Rasul. Ketika itu Ali masih kecil usianya, sekira umur 10 tahun, karena hidup bersama Rasulullah. Jadi pamannya Rasulullah, Abu Thalib,
ketika masa paceklik itu menitipkan anak-anak beliau kepada ponakan-ponakannya yang sudah mapan. Di antaranya adalah Rasulullah, karena menikah dengan Khadijah ketika itu sangat mapan. Maka yang dititipkan salah satu dari anaknya Abu Thalib adalah Ali kepada Rasulullah. Jadi masing-masing dioper. Nah, salah satunya Ali jatahnya dititipkan kepada Rasulullah. Maka Ali hidup bersama Rasulullah.